Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pasar modal. Saya sendiri, Mas Reza Guguk, Nova Caroline, Pindalia Purba, Anju Sihombing, Dora Wahyuni Borus Tepu, Roni Amigo Sinaga, Muhammad Arif Fauzan, Sari Sapitri, dan Firman Lawulo akan mempresentasikan tentang bagaimana itu pasar modal dan juga beberapa poin pentingnya. Jadi di mata kuliah ini kami diberi tugas untuk menjelaskan tentang pasar modal. Pada kesempatan ini juga kami menjelaskan apa itu pasar modal dan aktivitas yang terjadi oleh teman kami Pindalia, dan apa itu aktivitas yang terjadi pasar modal juga dibantu jelaskan oleh Nova, dan transaksi pasar modal oleh Roni dan juga Muhammad Arif. Fungsi pasar modal itu dijelaskan oleh Mas Reza Guguk, jenis-jenis pasar modal itu dijelaskan oleh Dora Wahyuni, dan unsur dalam pasar modal itu adalah Jerman, serta instruktur pasar modal di Indonesia itu dijelaskan oleh Anju, dan kesimpulannya nanti akan disampaikan oleh Sari. Jadi di pembukaan ini kami hanya mau menjelaskan bagaimana sebenarnya pasar modal itu perlu untuk diketahui dan dipelajari untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan transaksi ekonomi. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pindalia Purba, NPM saya 2832339. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengertian pasar modal. Nah, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan politik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Saya Nova Caroline dengan NPM 28323. Di sini saya akan membacakan tentang aktivitas yang terjadi di pasar modal. 1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Yang kedua, menyelenggarakan bursa pasar modal. Yang ketiga, memperdagangkan saham-saham dan surat-surat berharga lainnya. Yang keempat, meningkatkan peredaran efek. Yang kelima, mempermudah penguangan surat-surat berharga. Demikianlah yang saya bacakan tentang aktivitas yang terjadi di pasar modal. Sekian dan terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan di bagian B, yaitu transaksi pasar modal. Nah, transaksi pasar modal adalah merupakan kesempatan kita sebagai investor untuk berinvestasi di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, tetapi pasar modal ini adalah kita bisa berinvestasi di beberapa perusahaan atau di berbagai instrumen investasi lainnya. Dan di sini aku akan menjelaskan beberapa instrumen yang bisa kita transaksikan di pasar modal, dan salah satunya adalah saham. Nah, kalau saham ini adalah simpelnya kita bisa membeli surat berharga dari salah satu perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Nah, beberapa perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga tersebut adalah contohnya Telkom Indonesia, atau di bagian swasta dan namanya Indofood. Nah, jadi kita bisa berinvestasi dari surat-surat berharga tersebut. Dan yang kedua, kita akan berbicara tentang obligasi atau kita sebut sebagai surat utang. Nah, kalau surat utang ini simpelnya cara kita berinvestasi di surat utang adalah kita bisa membeli surat utang yang diberikan oleh negara atau beberapa perusahaan. Nah, kita tapi mendapatkan keuntungannya dari bunga yang diberikan oleh surat utang tersebut. Dan yang kita masuk ke nomor 3, yaitu reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya unik sih. Reksadana ini adalah produk investasi yang berbentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal, tapi dikelola ini ada beberapa perusahaan reksadana yang mengelola itu, ada manajer investasi tersendiri, teman-teman. Dan di reksadana juga ada beberapa instrumen sih, seperti obligasi juga ada di dalam reksadana itu. Jadi beberapa gabungan dari obligasi, dan ada reksadana saham, dan ada namanya reksadana pasar uang. Dan kita lanjut nomor 4, yaitu exchange trade fund. Nah, kalau exchange trade fund ini merupakan sekumpulan aset berharga dari obligasi, saham yang dijual dalam satu paket tersebut. Ini sebenarnya hampir-hampir sama kayak si reksadana tersebut sih, teman-teman. Dan yang kelima itu adalah pasar derivatif. Kalau derivatif ini sebenarnya sih kontrak atau perjanjian nilai pada peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain, dan ini biasanya ditransaksiin di aset-aset yang berbentuk seperti komoditi, seperti emas, batu bara, atau aset-aset derivatif lainnya, teman-teman. Dan mungkin itu sekian beberapa penjelasan dari saya, dan terima kasih, teman-teman. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya.
Kali ini saya akan membahas mengenai transaksi pasar modal. Transaksi merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau instrumen keuangan. Contoh transaksi yang terjadi di pasar modal yaitu 1. Saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. 2. Surat utang atau obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Surat utang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. 3. Reksadana. Reksadana adalah sebuah produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. 4. Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund adalah sekumpulan aset berharga, obligasi, hingga saham yang dijual dalam satu paket. 3. Derivatif. Derivatif itu adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya melanjutkan fungsi pasar modal. Saya perkenalkan diri. Nama saya Mas Raja Gugu, NPM 208-320. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor. Dengan bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan kelebihan dana, maka secara langsung akan menjalankan roda perekonomian suatu negara. Fungsi pasar modal bagi masyarakat maupun investor yaitu berfungsi untuk menanamkan uangnya lewat instrumen investasi yang disediakan pasar modal seperti saham dan obligasi sehingga mendapatkan timbal balik. Terima kasih. Saya Dora Wahyuni Tepu, NPM 208320181. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis dari pasar modal. Yang pertama ialah merupakan wadah penawaran saham pertama kali yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang ditentukan oleh pihak penerbit. Biasanya itu dilakukan setelah 6 hari kerja sebelum saham. Ada juga transaksi di pinjaman primer dilakukan dengan cara membeli saham melakukan pemesanan melalui penjamin emisi. Itulah pasar primer. Adapun ciri-ciri dari pasar primer ialah yang pertama, harga saham tetap, yang kedua, tidak dikenakan komisi, yang ketiga hanya untuk pembelian saham, dan yang keempat, jangka waktu terbatas dan waktu tertentu. Baik, lanjut yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder ialah kelanjutan dari pasar primer, di mana merupakan wadah transaksi jual beli yang terjadi di pasar sekunder tidak lagi dilakukan oleh investor dengan emiten, melainkan dilakukan oleh investor ke investor. Disitulah terjadinya dan penawaran suplai di pasaran sekunder tersebut. Investor juga bebas membeli efek kapanpun dengan volume yang tertentu. Adapun ciri-ciri dari pasar sekunder ialah yang pertama, order saham tanpa ada batasan. Yang kedua, harga saham sesuai dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, banyaknya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, ada bursa paralel. Merupakan jenis pasar modal pelengkap dan tidak terdaftar pada bursa efek. Bisa dilakukan di kantor broker atau dealer yang diawasi oleh OJK. Baik, perkenalkan nama saya Licerman Nabole dengan NPM 208320057. Baik, saya akan lanjutkan prestasi saya dengan judul unsur-unsur di dalam pasar modal. Unsur-unsur dalam pasar modal ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, bursa efek. Bursa efek merupakan nama lain dari pasar modal yang sudah dijelaskan dari atas. Di Indonesia sendiri terdapat satu bursa efek yang menjadi tempat segala transaksi efek yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia.
Bursa Efek Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman demi menjaga agar transaksi efek di dalamnya berjalan dengan baik, tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Bursa Efek Indonesia juga menyediakan tempat belajar khusus bagi Anda yang tertarik menjadi investor handal di sini. Bagian kedua yaitu perusahaan publik atau emiten. Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat 700 perusahaan publik atau emiten yang menawarkan sahamnya kepada publik. Mengapa perusahaan ini dinamakan perusahaan publik? Alasannya karena sebagian saham yang dimiliki perusahaan itu dilepas untuk dimiliki oleh publik. Tidak sembarangan emiten yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia karena syarat-syaratnya cukup berat, yaitu yang pertama itu harus memiliki aset real dan dengan nilai besar. Itu maksudnya aset real ini merupakan aset yang sudah dikurangi dengan pajak yang sudah disetorkan sesuai aturannya. Aset real menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan bisnisnya. Jumlah aset real yang wajib dimiliki oleh emiten totalnya adalah 100 miliar. Masuk bagian B, yaitu memiliki grafik keuntungan yang bagus. Maksudnya, emiten harus membuktikan dengan menunjukkan grafik keuntungan yang naik dalam beberapa kurun waktu tertentu. Ini mengartikan bahwa perusahaan tersebut yang terus bertumbuh apabila meraih dana tambahan dari publik, maka punya potensi yang menjadi lebih besar lagi. Masuk bagian C, yaitu strukturnya jelas dan dipimpin oleh orang-orang handal. Maksudnya, emiten wajib memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas serta dipimpin oleh orang-orang yang handal dan yang sepak terjangnya di dunia bisnis tidak diragukan lagi. Buat teman-teman, kali ini saya akan membacakan di bagian instrumen pasar modal di Indonesia. 1. Saham-saham yang memang menjadi instrumen pasar modal yang paling populer di Indonesia dengan instrumen yang menggiurkan. 2. Surat utang obligasi. 3. Reksadana. 4. Eksagi trade fund. 5. Derivatif. Oke. Perkenalkan, nama saya Sarsa Fitri dengan NPM 2083-2322. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal, diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Sekian dari saya. Setelah kita mendengarkan penjelasan dan juga kesimpulan dari teman-teman saya tadi, kami meyakini bahwasanya ada banyak kekurangan kami baik dari segi penyampaian dan mungkin materi yang kurang, dan untuk itu kami mohon maaf dan boleh ditambahkan dan juga diperbaiki untuk memperjelas informasi yang selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.